Tanjung Pinang, kota yang aman dan nyaman bagi masyarakat maupun pendatang. Aktivitas penduduk meramaikan kota ini dengan bermacam kegiatan. Dalam beraktivitas baik bersekolah, bekerja, berdagang untuk mendapatkan kehidupan yang layak, diperlukan penyelenggaraan ketertiban umum agar dapat hidup dengan tentram. Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kota Tanjung Pinang adalah unsur pemerintah yang memiliki peran menjaga ketertiban masyarakat di Tanjung Pinang. Satpol PP merupakan perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta perlindungan masyarakat. Berdasarkan PP nomor 16 tahun 2018, Satpol PP berwenang melakukan tindakan administratif dan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melanggar perda dan atau perkada. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta melakukan tindakan penertiban non-justisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda dan atau perkada. Dalam menjaga ketertiban dan ketentraman, serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat, Satpol PP melaksanakan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan perda dan perkada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT dan Yang Maha Esa, di mana kita masih diberikan kesempatan. Kemudian yang lebih penting lagi adalah sebelum menuju lokasi atau titik-titik pelanggar perda, sapa dan salam, ya. Senyum sapa kepada pemilih, walaupun yang bersangkutan itu melanggar aturan, kita harus ramah, sopan, dan tegas. Pengawasan bangunan gedung di wilayah Kota Tanjung Pinang. Masalah bangunan yang tersebar di Kota Tanjung Pinang merupakan perhatian serius bagi pemerintah daerah karena berpotensi mengganggu ketertiban umum. Keberadaan bangunan tersebut seringkali tidak didukung dengan dokumen resmi. Posisinya tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang pada akhirnya dapat merusak tatanan perkotaan. Bang, izin, ini surat perintah kami melakukan pengawasan terkait izin bangunan. Oke, nah
Jadi ini mau bangun apa rencananya kemarin? Hotel ya. Jadi kan selama ini terkait perizinannya gimana? Perizinan ini sudah. Oh. Si ini berarti. Oh berarti yang mau di ini sekarang ini nih. Oke. Oh ini lobbynya. Ruang rapat di mana? Di lantai berapa? Lantai 3. Oh, ruang rapat lantai 3. Oke. Berarti di sini izinnya udah ada. Iya. Berarti kemarin karena ada penambahan, jadi harus revisi IMB ya. Iya. Udah dilaksanakan ya? Iya. Oke. Proses. Pak, jadi izin kemarin itu kan pembangunannya ada penambahan revisi. Nah, di sini ini tidak sesuai dengan izin yang ada, jadi sudah kita arahkan revisi IMB. Nah, karena di sini kemarin ini lahan parkir dibuatnya ini Iya, parkir aja. parkir ditambah karena dia kan ini kan apa kelasnya hotel bintang 3. Jadi bintang 3 itu fasilitasnya harus ada kolam renang, fitness, Spa. Satuan Polisi Pamong Praja memiliki peran penting dalam menegakkan aturan daerah dan menjaga ketertiban umum. Pak, izin, ini Pak Don, pengawas bangunan. Tadi kita ada konfirmasi ke pemilik lahan. Jadi ini bangunan ini awalnya memang sudah sesuai spek, karena memang ada penambahan di atas ya Pak. Ya, untuk Oke. kandang monyet itu. Ya, untuk kandang monyet dan pintu sebelah sana. Nah, sehingga sekarang lagi diarahkan revisi IMB Pak. Nah, jadi IMB-nya sudah ada awalnya di sana tuh. Nah, untuk yang di lantai atas saja ya Bang. Oke. Kami kan dapat laporan bahwasannya Iya. yang bangun ini Pak Aseng ya, Dut? Iya. Bangun Pak Aseng. Nah, kan di IMB-nya kan 2 lantai, 12 unit. Nah, kebetulan yang kita lihat sekarang ini temuan kita kan ada 1, 2, 3 ya, lantai 3. Itu gimana ceritanya? Udah ada revisi atau gimana Pak Aseng waktu itu? Izin. Bangun sih ada sih. Di IMB lamanya itu 12 unit, 3 lantai, 2 lantai. Nah, sekarang permasalahannya ada beberapa yang 3 lantai. Makanya kita mau konfirmasi. Ya, waktu dia bangun tambah lantai, ada ajukan. Ada. Ada. Jadi kami bisa mendapat itunya gimana sama Pak Aseng? Ibu punya berapa lantai? Atau Bapak 2 hari berarti lah pulang. Nanti saya suruh pulang ya. Boleh. Oke, Ah, izin. sekarang Ah, saya- tak apa-apa. Tulis nama saya di situ. Nanti bisa hubungi saya kalau Pak Asengnya balik. Boleh, boleh, boleh. Kita ada kasus tower nih. Nah, jadi dalam penyelidikan kami kita pegang bukti itu IMB yang punya perabot ini dia itu 12 unit 2 lantai. Nah, ternyata di sini yang kita lihat sekarang kan ada 3 lantai nih, 1, 2, 3, ada yang setengah yang dibangun oleh Saudara Heran. Jadi nanti kita akan kita lihat apakah sudah ada revisi. Kalau memang nggak ada revisi, nanti kita coba mengarahkan pemilik ini untuk merevisi IMB-nya. Ya, saya tahu. Fotonya foto tower abang ini pasti ini loh gambarnya ini, saya lihat abang ya. Saya tahu. Nah, jadi Coba tanya yang itu yang keluarkan surat ini. Yang mana dia. Pengawasan bangunan gedung menjadi salah satu tugas mereka. Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Tanjung Pinang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap bangunan gedung yang tidak sesuai dengan peraturan, baik itu karena lokasinya yang tidak tepat atau karena berada di zona-zona yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan daerah tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Ini memungkinkan mereka untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjamin kepatuhan terhadap peraturan tersebut dan memastikan ketertiban di wilayah tersebut terjaga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Haryono, SSMH, sebagai Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjung Pinang sejak tahun 2022, tepatnya pada 9 Januari 2023.
22. Satuan Polisi Pamong Praja tentu bekerja berdasarkan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi apa yang telah dilakukan dalam hal ini pelaksanaan kegiatan di kantor maupun di lapangan tentu berdasarkan dasar hukum atau aturan pemerintah yang menjadi dasar. Adapun dasar aturan itu adalah Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Kemudian secara detail cuplak cuknisnya diatur dalam Permendagri 26 2020, yakni tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat. Di situ dijelaskan secara detail dan rinci tentang tugas pokok dan fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja di daerah. Penertiban atau pengawasan PKMS. Kehadiran pengamen liar serta pengemis yang semakin merajalela dapat mengganggu kenyamanan warga. Selain menghambat kegiatan di jalan raya, mereka merusak keindahan tata kota, mengganggu keselamatan dan kelancaran lalu lintas. Gelandangan, pengamen, serta pengemis dapat ditemukan di kawasan lampu lalu lintas, pertigaan, perempatan, wisata kuliner, bahkan kawasan pemukiman. Mardianti, Muhardianti, asli mana? Asli Pinang, Pak. Lahirnya Jakarta. Lahirnya di Jakarta. Tapi tinggal di sini udah lama. Udah berapa lama tinggal di Pinang? Dari kecil. Udah berapa lama kerja seperti ini? Udah mau 5 tahun lah, Pak. Jualan apa? Koran TV. Jualan TV. Sudah 5 tahun di mana lokasinya? Tetap sama dekat yang tadi. Kasih Kiramat. Korannya ngambil di mana? Ada yang ini, Pak, antar. Ada yang ngantar. Kami beli. Kalau tisu? Modal sendiri. Modal sendiri. Satu hari berapa pendapatan? Kurang lebih lah, Pak. Tak tentu arah, Pak. Iya, yang terbanyak berapa? Yang terbanyak berapa? Ada yang 100 lebih. Yang paling banyak 100. Lebih. Kalau paling sedikit berapa? Kayak hari ini 30. 30. Hal ini harus ditanggapi dengan serius dan perlu ditanggulangi dengan menyertakan seluruh elemen masyarakat, baik pemerintah maupun masyarakat itu sendiri. Penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Tanjung Pinang memiliki tujuan menjaga ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan keindahan tata kota dengan baik melalui upaya preventif, koersif, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Satpol PP Kota Tanjung Pinang telah melakukan kegiatan penertiban atau pengawasan PKMS sesuai dengan SOP penertiban. Dan kegiatan penertiban telah dilakukan secara rutin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusri Sabarudin. Saya sebagai penyidik Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjung Pinang. Nah, saya bertugas di Satpol PP mulai dari tahun 2003 sampai sekarang. Terkait penegakan peraturan daerah, Satpol PP kan punya tugas penegakan perda dan perkada. Terkait penegakan peraturan daerah itu, nah, Satpol PP mempunyai tugas pertama pengawasan terkait peraturan daerah. Di sini ada tertib jalan, tertib usaha, tertib bangunan, tertib sosial, banyak lagi, sehingga itu butuh dilakukan pengawasan. Karena dengan adanya pengawasan kita dapat mengetahui apakah masyarakat sudah patuh dengan aturan daerah atau tidak. Itu satu. Yang kedua, kenapa dilakukan penertiban? Karena memang di dalam peraturan daerah itu apabila
di dalam peraturan daerah dicantumkan sanksi-sanksi dalam pelanggaran peraturan daerah. Nah, apabila masyarakat badan hukum usaha yang tidak sesuai dengan aturan peraturan daerah, makanya dilakukan penertiban sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku tentunya. Penertiban atau pengawasan reklame. Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kota Tanjung Pinang menertibkan papan reklame yang tidak memiliki izin. Penertiban papan reklame ini berdasarkan Peraturan Wali Kota Tanjung Pinang Nomor 70 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan dan tata cara izin reklame. Pentingnya ketertiban terhadap perizinan yang sudah ditetapkan Pemko perlu ditingkatkan kembali. Ini terkait kita melaksanakan penertiban reklame komersil sesuai Peraturan Wali Kota Nomor 70 Tahun 2021. Nah, dan Perda 1 2024 terkait pajak daerah dan retribusi, bahwasanya reklame-reklame ini ada masa tayangnya, Pak. Nah, masa tayangnya ini sudah habis, makanya kita melakukan penertiban. Ini juga di pohon, juga salah penempatannya. Ini juga salah, ya. Penempatan salah. Ini kita akan berikan peringatan atau beritahuan kepada pengusaha agar penempatannya tidak dilakukan di pohon atau di tiang listrik, karena melanggar Peraturan Perda Nomor 7 Tahun 2018 tentang ketertiban umum. Oke. Penertiban langsung yang dilakukan oleh Satpol PP terhadap pemasangan reklame dilakukan untuk memastikan bahwa semua pemasangan reklame yang terjadi di Kota Tanjung Pinang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh aturan hukum. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat terhindar dari dampak negatif yang mungkin ditimbulkan dari pemasangan reklame yang tidak memenuhi persyaratan. Penertiban yang saat ini dilaksanakan oleh Satpol PP Kota Tanjung Pinang merupakan bentuk penjagaan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat Kota Tanjung Pinang, serta bentuk optimalisasi yang dikhususkan pada pajak reklame dilakukan untuk mendukung program kerja kepala daerah. Sesuai dengan Permendagri 26 tahun 2020 bahwa tugas Satuan Polisi Pamong Praja adalah mengamankan perda dan perkada. Jadi produk-produk hukum daerah, baik perda maupun perkada, kalau di Kota Tanjung Pinang adalah perwako ataupun perda. Nah, itu pelaksanaannya dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Oleh karena itu, terkait ada permasalahan hukum menyangkut Tibum Tranmas di wilayah Kota Tanjung Pinang, tentunya yang melanggar perda maupun perkada menjadi ranah atau wilayahnya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjung Pinang. Penertiban pelajar. Pada jam sekolah, banyak murid-murid yang berkeliaran di luar sekolah. Situasi ini dapat mengganggu ketertiban. Anggota lain mana? Suruh turun lah. Suruh turun orang ke sini. Kalian sini aja. Turun tuh. Di dalam.
Rumah kau di mana? 9. Rumah kau di mana? Nih? Ajunggar, Pak. Itu? Betul, Pak. Ini? Ajunggar ya. Yang dijemput siapa? Sekolah aja lah. Dah, jadi gini. Ini kan jam, walaupun tidak jam sekolah, kalian pakai baju dinas, kalian duduk di sini ngapain? Nah, oke. Kalian main ini pakai duit atau enggak? Iya. Hah? Iya. Nah, sekarang kalian ikut kami ke kantor dulu. Oke? Ya, oke, dah. Nah, ini tolong anggota bawain semua. Oke. Ayo, udah, sini. Ya, ini. Pada saat tim Satpol PP menggelar penertiban, banyak siswa terjaring operasi karena berada di luar sekolah saat jam belajar mengajar berlangsung tanpa ada keterangan. Penertiban belajar oleh Satuan Polisi Pamong Praja di jalan dilakukan untuk menjaga ketertiban umum dan ketentraman, serta menegakkan peraturan perundang-undangan daerah. Satpol PP biasanya melakukan penertiban pelajar di lokasi yang disinyalir berkumpulnya anak sekolah, seperti warung dan tempat berkumpul lainnya. Para pelajar yang terjaring razia kemudian dibawa ke kantor Satpol PP Kota Tanjung Pinang untuk selanjutnya diberi pembinaan dan arahan. Ini ada Perda sama Perwako yang mengatur tentang anak sekolah. Ya, kalau di Perda kita itu Perda 7 tahun 2018 tentang perubahan Perda nomor 5 tahun 2015 tentang ketertiban umum. Itu di pasal 18-nya. Nah, setiap pelajar itu tidak boleh berada di luar lingkungan sekolah pada jam belajar sekolah. Berada di luar rumah sekolah memakai pakaian sekolah. Berada di tempat-tempat ketangkasan permainan yang sifatnya menyebabkan kriminal, keributan, segala macam itu kalian dilarang. Apalagi pada waktu jam belajar. Nah, itu di Perda nomor 7 tahun 2018 pasal 18 ya. Nah, itu makanya kami kenapa Satpol PP yang mengurusnya anak sekolah yang berada di luar lingkungan sekolah, karena ada peraturan daerahnya yang mengatur itu. Operasi ini dilakukan untuk meningkatkan kedisiplinan bagi pelajar sekolah sebagai langkah preventif untuk mengantisipasi kriminalitas di antara pelajar, sehingga kerawanan yang melibatkan pelajar juga bisa diminimalkan. Dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah memang banyak kendala. Pertama, kendalanya adalah sarana dan prasarana yang kami miliki sangat minim dan terbatas. Yang kedua, wilayah Kota Tanjung Pinang ini yang semakin penduduknya makin bertambah karena ini ibu kota. Selain Kota Tanjung Pinang juga ibu kota provinsi, banyak pelanggaran-pelanggaran sosial yang terjadi. Nah, masyarakat yang beraneka ragam, sehingga kendala yang kita hadapi pertama yaitu satu, bahwasanya banyak usaha yang harus kita pantau karena sekarang sistem aturan sudah mengenakan online, sehingga ada beberapa permasalahan yang perlu kita lakukan pengawasan menyeluruh. Yang kedua, sistem aturan sekarang ini banyak yang berubah, sehingga kebijakan-kebijakan pemerintah juga harus kami dukung. Pengawasan izin usaha. Satpol PP Kota Tanjung Pinang sebagai aparat penegak hukum non-yudisial di daerah yang bertugas menegakkan peraturan daerah dan menjaga ketertiban umum, melakukan pengawasan izin usaha. Pengawasan ini bertujuan untuk meminimalisir gangguan ketentraman dan ketertiban umum. Satpol PP memeriksa berkas-berkas perizinan serta memberikan imbauan kepada para pelaku usaha agar dapat mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku di Kota Tanjung Pinang. Kegiatan pengawasan perizinan usaha ini dilakukan untuk memastikan apakah para pengusaha di wilayah Kota Tanjung Pinang sudah tertib dalam perizinan usaha atau belum.
pengawasan pedagang kaki lima. Bu, ini yang punya siapa? Yang punya siapa? Tripe. Ah, mana orangnya? Bapak yang depan, Bu. Bapak yang depan mana? Bapak itu yang depan. Yang hijau nih. Oke, ini diatur rapi lah ya. Oke, Kak, diatur rapi semua. Udah. Dirapikan. Oke. Bener Memko, yang kuning ini nggak jualan lagi, Bang? Dikatakan jualan. Jualan. Dikatakan tak jualan nanti ya. Tak jualan. Jualan. Jadi, Semosir orang. ini Samosir. Oke. Ya udah. Yang penting diatur aja. Diatur, Bang. Diatur, dirapikan, kan bagus. Ini masih layak pakai ya kayak gini ya? Dipakai orang ini. Hah? Dipakai. Ya? Iya. Jualan? Oke. Hah? Iya. Diatur aja biar rapi ya. Keberadaan pedagang kaki lima atau PKL dalam membuka usaha di trotoar tampak dilematis sebab mengganggu kenyamanan para pengguna jalan. Dalam hal ini, pemerintah harus mengambil tindakan dan juga menegakkan peraturan. Pedagang kaki lima banyak dipermasalahkan karena mengganggu para pengendara kendaraan bermotor, menggunakan badan jalan dan trotoar, bahkan merusak dan mengotori lingkungan sekitar akibat aktivitas berdagang. Salah satu tugas dari Satpol PP Kota Tanjung Pinang adalah melakukan pengawasan, pengendalian, dan penertiban pedagang kaki lima atau PKL. Satpol PP melakukan pengawasan PKL dengan tujuan untuk menata tatanan kota, memberikan kenyamanan kepada masyarakat setempat, dan melancarkan lalu lintas. Kami sebagai pelayan masyarakat, terutama pelayanan yang menyangkut pengaduan, ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat. Nah, tentu ini menjadi tugas kami. Seandainya ada ketidaknyamanan dari masyarakat, timbul kegaduhan atau hal-hal yang mengganggu ketenangan, ketertiban di seluruh wilayah Kota Tanjung Pinang, Satuan Polisi Pamong Praja selalu siap 24 jam memberikan layanan pengaduan kepada masyarakat, baik secara langsung mengadu ke kantor Satpol PP Kota Tanjung Pinang di kilometer 3, bisa juga lewat website, lewat email. Pelayanan aduan masyarakat. Selain melakukan penertiban dan pengawasan, Satpol PP juga menerima aduan masyarakat. Dalam menjalankan tugas sebagai aparat penegak hukum non-yudisial di daerah, Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP menerima pelayanan aduan masyarakat. Aduan dapat disampaikan melalui berbagai cara, di antaranya datang langsung ke kantor Satpol PP, melalui telepon, surat, email, media sosial, dan lainnya. Saat menyampaikan aduan, pelapor perlu menyertakan identitas jelas, lokasi yang diadukan, dokumen atau foto lokasi, dan dasar-dasar pengaduan. Salah satu aduan yang diterima misalnya aduan masyarakat terkait kebisingan. Menanggapi hal itu dan dalam upaya menjaga ketertiban dan kenyamanan masyarakat, Satpol PP Kota Tanjung Pinang mengambil langkah konkret untuk menangani masalah yang dilaporkan ke Satuan Polisi Pamong Praja. Aduan dilaporkan langsung ke kantor Satpol PP. Pihak Satpol PP akan memeriksa dokumen perizinan, mengawasi dan menegur pengelola, memanggil pemilik usaha, membuat surat pernyataan, lalu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait
dan mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa. Kami berharap kepada masyarakat bahwasanya sebagai penegak peraturan daerah dapat mematuhi aturan yang ada, karena memang aturan itu dibuat untuk masyarakat menjalankan sesuai ketentuan yang berlaku, karena aturan ini sudah disepakati eksekutif dan legislatif, sehingga Satpol PP di dalam hal ini melaksanakan tugas sesuai ketentuan yang berlaku agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam hal ketertiban umum, ketertiban masyarakat, dan perlindungan masyarakat. Ketertiban, kedamaian, keamanan, keindahan, ya, kenyamanan, dan kemakmuran masyarakat Kota Tanjung Pinang ini mustahil akan tercapai kalau hanya dilaksanakan oleh aparatur pemerintah, dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja. Perlu adanya kerjasama dan partisipasi dari semua lapisan, semua stakeholder, termasuk masyarakat secara keseluruhan, untuk saling mendukung dan bekerja sama, ya, mentaati peraturan-peraturan yang sudah ada, baik perda maupun perkada yang ada di Kota Tanjung Pinang. Insya Allah kalau kita sama-sama, ya, mentaati, membantu, bekerja sama, saling memberikan informasi, saling mendukung, cita-cita dan harapan Tanjung Pinang menjadi kota yang aman, tertib, nyaman, indah, dan tentram akan tercapai. Mudah-mudahan dengan kerjasama semua stakeholder dan lapisan masyarakat dalam mendukung dan mendorong serta menciptakan Kota Tanjung Pinang menjadi kota yang aman, tertib, makmur, indah, damai, bisa terlaksana. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.